dia supaya mati gitu. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan. Saya masih marah. Dia bilang katanya di telepon, David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Mario. Yang saya tulis di BAP itu saya bohongin. Bohong ini nggak benar Di nih. situ saya membuat skenario bahwasannya scene ini yang bikin saya panas sampai ujung-ujungnya saya mukulin David. Terdakwa Mario Dandi Satrio mengaku telah membohongi penyidik kepolisian saat membuat berita acara pemeriksaan. Pernyataan tersebut disampaikan Mario saat menjadi saksi untuk terdakwa Shane Lucas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 4 Juli 2023. Mendengar pengakuan Mario, hakim pun marah dan membentak terdakwa Mario yang berani membohongi penyidik kepolisian. Jadi jawaban saudara di BAP ini nggak benar ya? Saya bohong di situ. Bohong. Terus kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Itu saya bohong. Jadi nggak benar nih kata-kata kamu di BAP ini. Oke. Sebentar dulu. Ini ada kata-kata Sen. Lalu Sen bilang ke saya, kenapa kita nggak masuk saja Den? Kita pukulin saja Den. Dia dalam. Kata saudara. Ada nggak ngomong gitu? Nggak ada, itu saya bikin-bikin. Ini saudara bikin-bikin juga ini? Iya. Di acara ini? Ya, Ya, kenapa kamu bikin-bikin? Ini kan bisa. Kalau seandainya ini benar, ini kan berakibat kepada tindakan fisik. saya mau jujur sekarang yang mulia tentang apa yang sebenarnya ada. Saudara bisa kena pasal lagi dakwaan sumpah palsu. Di hadapan hakim, terdakwa kasus penganiayaan berat Mario Dandi juga mengakui kalau telah sering menggunakan plat nomor palsu hanya untuk pamer dan eksistensi diri. Hal tersebut terungkap ketika hakim menanyakan soal kejelasan siapa yang memerintahkan untuk mengganti plat mobil Rubicon ketika Mario dan Shane telah berada di Polsek Pesanggerahan. Jadi saudara menyuruh saudara Sen untuk mengantar mobilnya. Baik. Terus setelah di kantor polisi, saudara juga yang menyuruh saudara Sen untuk mengganti nomor polisinya. Saya nyuruhnya ke Agnes sama si dua-duanya saya suruh. Apa alasannya? Kenapa kamu harus menyuruh saudara Sen maupun Agnes untuk mengganti nomornya? Supaya jadi plat aslinya. Supaya jadi Yap. plat aslinya. Kalau selama ini yang saudara pakai 120 Den itu apa ya? Asli atau palsu itu? Itu plat palsu yang mulia. Palsu. Sejak kapan itu saudara pakai itu? Sejak bulan Desember. Apa maksudnya itu? Apa ganti-ganti plat itu? Keren aja Mas. Biar keren Pikiran saya. atau merasa saudara lebih berkuasa gitu, bisa mengatur segala sesuatunya gitu. Bukan, biar mobilnya ini maksudnya nama saya kan kalau di Instagram itu kan Broden kan. Nah itu biar mobilnya jadi namanya Broden aja, B12012 itu kan R, kosong itu kan O, Broden gitu. Dalam persidangan yang sama, Mario juga mengaku bahwa dirinya tidak merasa kasihan setelah menghajar David Ozora sampai terkapar tak berdaya. Saudara tendang lagi, udah keadaan terkapar begitu, masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya. Karena saudara masih emosi. Iya. Iya, betul. Baru dilerai sama si saudara Sen gitu. Iya yang mulia. Terus niat saudara apa? Sudah pun keadaan tidak berdaya lagi, keadaan terkapar berlumuran darah. Supaya mati gitu. Bukan yang mulia, kan saya tadi belum jelasin. Keadaan sudah tidak berdaya lagi. Tapi saudara masih pingin mau mukuli lagi.
Di saat itu, saat saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan. Sepanjang proses hukum terhadap terdakwa Mario Dandi, hingga sampai saat ini Melisa Anggraini selaku kuasa hukum korban menyebut ada 10 hal yang memberatkan Mario, sehingga layak dihukum paling berat. Mario telah melakukan penganiayaan berat dan terencana terhadap anak di bawah umur. Perbuatan Mario merusak masa depan korban karena sampai saat ini korban belum kembali normal dan masih terus melanjutkan pengobatan. Mario tidak memiliki sedikitpun rasa kasihan terhadap korban yang telah tidak berdaya, berdarah, dan tak bergerak. Setelah menganiaya dengan keji, Mario sempat memotret korban, lalu mengirimkan foto dan video penganiayaan tersebut kepada teman-temannya. Mario berusaha menghilangkan barang bukti percakapan di ponsel, bukti foto dan video, serta mobil Rubicon. Mario juga berusaha merusak kronologis peristiwa penganiayaan dengan meminta terdakwa Shane Lucas mengubah BAP. Saat di dalam tahanan, Mario berusaha menghubungi saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan untuk mempengaruhi keterangannya. Mario terbukti menghina penyidik kepolisian dan persidangan dengan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Mario tidak menyesali perbuatannya. Mario terus menyebar fitnah atas diri korban meskipun terdakwa mengetahui betul apa yang dituduhkan tidak memiliki kebenaran. Tak hanya Mario Dandi yang berbohong di BAP, persidangan Shane Lucas juga diwarnai dengan drama dan derai air mata. Sesaat lagi tetap di iNews File. Sambil terisak, terdakwa Shane Lucas Rotua Pangodian, Lumban Toruan, mengaku menyesal atas penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Saudara pernah nggak menonton video yang saudara buat itu? Pernah, yang mulia. Kapan itu saudara tonton? Di Polda, yang mulia, ditunjukin. Hah? Di Polda ditunjukin. Ditunjukin Iya, sama di Polres. sama di Polres. Terus bagaimana menurut saudara? Ya, saya kaget, yang mulia. Saya Jangan takut. kaget lagi. Saudara juga- dari awal sudah melihat itu kok. Sudah mengerekam. Kok kaget lagi? Karya saudara sendiri kok yang saudara tonton. Bagaimana perasaanmu? Izin majelis hakim, yang mulia. Jadi pada saat itu saya juga menyesali, yang mulia. Kenapa nggak pada saat persidangan pertama atau yang kedua saya langsung misahin? Kenapa pada saat dia udah nggak berdaya, yang mulia? Saya menyesal, yang mulia, tentang kelakuan saya pada saat itu, yang mulia. Saya sungguh menyesali, yang mulia. Dalam kesaksiannya pada sidang Selasa 4 Juli 2023, Shane yang mengaku telah menolong David Ozora justru kena omel majelis hakim. Hakim kesal karena Shane baru melerai Mario setelah David terkapar tak berdaya. Kapan saudara untuk melerai itu kapan? Setelah Pas security. Belum. Hah? Jadi sebelum ada security datang dan sebelum ada teriakan, sebelumnya itu saya juga dan misahin Ya, Mario. bukan ngomongan. Saudara menganggap sudah saya lerai kok, saya lerai. Jangan saudara menganggap itu udah merupakan membentuk orang Baik, sudah Bapak. tidak berdaya. Saudara lerai nggak ada juga artinya. Dari kemarin-kemarin saya lihat seolah-olah saudara berjasa melerai, ikut mengangkat kakinya. Itu loh. Rasa berjasa saudara itu kan. Tapi orang udah keadaan udah mau mati itu. Sudah larutnya ada artinya lagi. Kalau mau saudara dari awal niat untuk melerai dari awal bisa. Apalagi pada saat security-nya hadir. Saudara, hubungan saudara dengan Mario ini apa? Saudara takut atau memang merupakan kayak anak buahnya saudara itu bagaimana itu? Iya, emang pada saat itu saya juga takut, yang mulia, sama Mario, yang mulia. Saya segan sama Mario, yang mulia. Di depan majelis hakim, selain menceritakan kronologi kejadian keji tersebut, Shane juga memperagakan tendangan dan pemukulan yang dilakukan Mario Dandi hingga mengakibatkan David Ozora tergeletak tak sadarkan diri. Apa yang dilakukan Mario selanjutnya? Nendangnya itu sambil lari. Iya, ancang-ancang, yang mulia. Jadi izin mempraktekkan, yang mulia. Ya, Pada saat itu dia nendangnya gini, yang mulia. Ini kan David, yang mulia nih. ya. Dia kayak gini. Ini David, yang mulia. Di jalan.
pada saat free kick itu izin yang mulia. Kan diinjak sini 2 kali yang mulia. Terus dia lari, dia bilang gini, nih free kick nih, gini bos, kata dia gitu kan. Dia posisinya David tuh kepalanya terlentang ada sini yang mulia. Ya kan? Nah, Mario dari sini yang mulia. Dia ancang-ancang. Ancang-ancang. Iya. Dia free kick, terus dia lari, ditendang, muter, langsung selebrasi dia yang mulia. Di persidangan yang sama, Sen juga mengungkapkan kalau Mario tidak takut jika aksinya menyebabkan korban meninggal dunia. Terus Di situ Mario ngoceh-ngoceh yang mulia. apa ngocehnya apa? Ini gara-gara lu gak mau partai sama gua gitu. Enak ya nyikat cewek gua ya. Kata Mario, enak ya main bola ya, kata dia gitu. Terus dia bilang, gak takut gua anak orang mati. Sementara kuasa hukum David Ozora menilai kesaksian Sen Lucas telah meringankan Mario Dandi. Melissa Anggraini menduga Sen Lucas telah memainkan skenario baru untuk meringankan vonis Mario Dandi. Shen menyangkal terkait menyampaikan free kick, tetapi tidak menyangkal terkait bilang, Den enak nih main bola. Tetapi hari ini jadi berbeda, seolah-olah tidak pernah ada kata-kata itu dari Shen. Jadi sebenarnya mereka lagi memainkan strategi apa? Lagi memainkan strategi menghilangkan perencanaan atau apa gitu. Seolah-olah hari ini ada yang ingin jadi hero. Pada 6 Juli 2023, Aisyah Anovi, dokter yang memeriksa David Ozora hadir menjadi saksi ahli dan menceritakan kondisi ketika pertama kali korban masuk ke IGD, Rumah Sakit Medika Permata Hijau, setelah penganiayaan. Waktu itu anak ini datang ya, tiba. Sehingga saudara melakukan yang saudara tuangkan di dalam visum et repertum berkaitan dengan anak ini. Apa yang saudara temukan di situ? Korban datang tidak sadarkan diri dengan keadaan umum sakit berat. Saya melakukan pemeriksaan, ditemukan yang pertama luka robek luka lecet di pelipis bagian atas mata sebelah kanan sekitar ukuran 1,5 cm x 0,5 cm. Kemudian luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran 6 cm x 5 cm. Kemudian luka memar pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm. Kemudian luka robek di bagian bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Kondisi David semakin menurun pada hari ketiga saat perawatan, sehingga perawatannya pun dipindah ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Akan tetapi di hari ketiga kondisi pasien makin memburuk, dari dokter spesialis merujuk ke rumah sakit yang ada MRI-nya. Kebetulan di rumah sakit kami tidak ada MRI. Memburuknya itu seperti apa? Mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak tahu. Sejumlah saksi telah dihadirkan jaksa penuntut umum termasuk barisan mantan kekasih Mario Dandi. Lantas apa saja fakta yang diungkapkan mereka? Sesaat lagi hanya di iNews File. Mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda, akhirnya hadir setelah 2 kali berhalangan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terencana David Ozora pada sidang Selasa 4 Juli 2023. Sebelumnya Amanda pernah dijadwalkan menjadi saksi persidangan pada 20 Juni namun tidak hadir. Selanjutnya, pada pemanggilan kedua di 27 Juni lalu, Amanda kembali absen dengan alasan sakit batu ginjal dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu jaksa penuntut umum, Sandi Handika, bahkan sempat meminta untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi Amanda. Ada saksi Amanda ini, namun kami tidak bisa bertemu. Untuk itu Yang Mulia, mohon izin kiranya dapat kami paksa karena saksi ini menurut pendapat kami sebagai penuntut umum memiliki peran yang krusial untuk bisa meluruskan seluruh surat dakwaan yang kami buat. Kami juga setuju dengan pendapat dari jaksa.
Menggunakan kursi roda dan didampingi keluarga serta pengacaranya, Amanda akhirnya bersaksi untuk terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Yang perlu kita klarifikasikan adalah saat ini bahwa Amanda tidak ada niat menolak untuk kehadiran dengan alasan sakit, itu perlu digarisbawahi. Dalam kesaksiannya, Amanda mengungkapkan kalau Mario Dandi pernah mengancam untuk menembak David Ozora. Ancaman tersebut diperoleh Amanda setelah berkomunikasi dengan David Ozora melalui aplikasi WhatsApp. Nggak, di jam 2 David itu ngechat saya. David ngechat saudara. Tadi saudara jelaskan saudara hanya tahu tapi tidak kenal. Tapi kenapa kemudian David ngechat saudara? Berarti antara saudara Mario David itu saling kenal. Tadi kenapa dia dibilang baru ngechat saya memperkenalkan diri. Tidak kenal, hanya tahu. Dia bilang, "Kak, ini Wareng." Kak ngomong apa? Terus di situ karena saya lagi abis marah ngusir Mario, saya bilang nggak ngomong apa-apa gitu. Gue nggak mention nama siapa-siapa. Iya katanya. Denny nelfon gue nanyain tanggal 17. Di situ saya masih marah tuh. Saya masih marah. Dia bilang katanya di telepon, David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Mario. Pernyataan Amanda tersebut turut membuktikan kesaksian ayah David, Jonathan Latumahina, pada sidang 13 Juni 2023 yang mengungkapkan bahwa sang anak menerima ancaman penembakan dari Mario Dandi. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelpon Brimob, akan menyelesaikan David. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handphonenya Agnes. Saudara bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dedi nih. Di tengah persidangan, sidang sempat diskors lantaran Amanda mendadak lemas dan nyaris pingsan. Oke, diskors dulu ya. Baik. Mungkin bisa saudara sampaikan melalui mic ya, melalui mic. Izin yang mulia, berdasarkan pemeriksaan fisik yang telah tim kami lakukan, dari pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darahnya 110/70 dengan heart rate 150 kali per menit dan saturasi oksigen 98%, Pak. Jadi untuk tanda-tanda sesak berdasarkan dari ukuran saturasi oksigen itu masih bagus, Pak. Jadi layak untuk memberikan keterangan ya. Pak, baik. Saat persidangan, Andreas Nahot Silitonga, kuasa hukum Mario Dandi, sempat mengkonfirmasi mengenai perasaan Amanda terhadap kliennya. Anda tadi bilang udah nggak sayang lagi sama Mario ya. Ini chat Anda nih, tanggal 30 Januari 2023, pukul 02.01, detik ke-39. Iya, gua tahu lo tahu kalau gua masih sayang sama lo. Saya nggak bilang saya nggak sayang sama dia. Anda tadi bilang ada rekamannya lo di sini. Anda sudah tidak sayang. Jadi benar ya, Anda menulis ini ya, dan masih sayang ya pada saat itu ya. Sebagai teman. Sebagai teman. Ya. Tidak sayang sebagai teman. Oke. Tak hanya Amanda, mantan kekasih Mario Dandi yang juga terpidana anak AG, juga telah memberikan kesaksiannya pada Selasa 27 Juni 2023. Kuasa hukum anak AG, Magata Toding Alo, dalam sidang tertutup yang berlangsung selama 5 jam menyatakan tidak ada keterangan baru yang ditambahkan kliennya. Namun Magata menyebut ada penyangkalan dari Mario Dandi soal keterangan yang diberikan AG dalam persidangan. Sama, tetap sesuai dengan yang disampaikan di persidangan dia sebelumnya. Dari MDS ada penyangkalan, tapi dari Shane itu mengakui dan membenarkan semua statement dari AG. Penyangkalan dari MDS apa? Itu yang nggak bisa kita komentar lebih lanjut, karena ada terkait dengan anak juga. Sementara kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini menganggap masih banyak keterangan AG yang belum digali oleh JPU.
Sebenarnya saksi anak AG ini adalah satu-satunya yang bisa diminta konfirmasi terkait motif bahwa ada pelecehan dan lain sebagainya. Tetapi tidak digali. Kemudian kami melihat dalam proses persidangan saksi anak tadi, secara gambaran umum kami melihat belum ada kejujuran dari saksi. Pada saat kejadian itu kan ketika si David ini lagi dianiaya terakhir kali, di pemukulan dan tendangan terakhir kali, kan ada kata-kata gua nggak takut anak orang mati. Itu juga tidak digali, itu kami sayangkan. Belum kelar kasus penganiayaan keji terhadap David Ozora, terdakwa Mario Dandi harus bersiap-siap menghadapi kasus pidana baru, pencabulan anak yang datang dari AG, sang mantan kekasih. Pasalnya, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Mario Dandi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Untuk MDS ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pencabulan terhadap anak. Ya. Kemudian sejak sebulan yang lalu dilakukannya gelar perkara, kemudian naik pada proses penyidikan. Pada tanggal 27 Juni 2023 ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Persidangan kasus kekerasan keji yang dilakukan anak mantan petinggi Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo masih panjang. Sikap Mario Dandi yang sering dianggap tak serius dalam menjalani sidang menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk terus mengawal jalannya persidangan. Pengadilan dan hukum di Indonesia tidak boleh dianggap sebagai permainan, apalagi direndahkan oleh siapapun, karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.